Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadati wa fariju bil qurbati wa bil hawaij wa tunanu bil rawaid wa husnul khawatim wa istasqal qawma bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala nasib bi hadati kulli ma'lumin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuhiluna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuqribuna biha sawiyatan khairan fil hayati wa ba'da mamat. Mari bersama-sama kita melanjutkan belajar kita, ngaji kita kepada Syekh Nawawi. Harap diteliti, diperhatikan sehingga bila ada kesalahan dari saya untuk diingatkan. Tinggal wa ilaika ya salam sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaika ya'udzus salam, masih dalam doa wiridan ya. Wa ilaika ya'udzus salam, dan hanya kembali dan hanya kepadamu kembalinya keselamatan. Assalam minna fi akhir shalah. Salam dari kami yang ada di akhir sholat. Itu baliknya lagi kepada Engkau ya Allah. Gitu artinya wa ilaika ya'udzus salam. Fahayina, asalnya fahayina ay akrimna Rabbana bisalam, maka muliakanlah kami wahai Tuhan kami, atau berilah kami kemuliaan wahai Tuhan kami, bisalam ay bil amni, dengan keamanan. Jadi banyak kata salam di sini. Allah sendiri adalah assalam. Maka di sana Allahumma antas salam. Allah itu disebut assalam karena Allah itu suci dari segala hal yang tidak layak baginya. Itu artinya assalam itu, karena selamat di sini maksudnya untuk Gusti Allah suci, maha suci. Jadi maksud maha suci Gusti Allah itu terhindar, terlepas dari apa yang tidak pantas bagi Gusti Allah. Seperti Gusti Allah itu suci dari sifat-sifat kemakhlukan. Tidak ada sifat makhluk pada diri Gusti Allah. Itu contohnya. Wa minkas salam. Nah ini ada lagi assalam yang kedua, assalamah min kulli makruh, keselamatan dari segala yang tidak disukai. Itu juga datangnya dari Gusti Allah. Terus ada lagi wa ilaika ya'udzus salam. Salam yang berikut ini adalah salam yang ada di akhir sholat. Kita sholat diakhiri dengan salam. Artinya
dipasrahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalikin lagi itu, karena memang ibadah itu semuanya asalnya dari Gusti Allah. Tanpa ditolong oleh Gusti Allah tidak bisa kita ibadah. Terus fahayyina rabbana bisalam lagi. Salam yang berikut ini aibil amni. Muliakanlah ya Allah kami, atau muliakanlah wahai Tuhan kami dengan assalam. Assalam di sini adalah al-amni, keamanan, maksudnya terhindar. Keamanan di sini terjaga, terhindar mimma janaina, dari dosa yang kami lakukan. Jangan sampai balik lagi melakukan dosa lagi. Jadi diharapkan dengan doa ini Allah menyelamatkan kita dari perbuatan dosa yang telah dilaksanakan, jangan sampai diulangi lagi. Wa bil afwi amma qtarafna, dan juga dengan diampuni apa yang telah kami lakukan dari perbuatan dosa. Nah itu assalam yang tadi, fahayyina rabbana bisalam. Terus wa adkhilna jannata darussalam. Nanti salamnya bagaimana lagi? Wa fi nuskhatin badalul jannata rokak. Di sebagian cetakan itu wa adkhilnal jannata, ungkapannya tidak demikian, tapi wa adkhilna daraka. Jadi kalau ada kiai yang masih wiridannya begitu juga tidak ada masalah. Wa adkhilna daraka gitu. Darussalam nantinya gitu. Kalau kita kan seringnya wa adkhilnal jannata darussalam. Ada juga wa adkhilna daraka darussalam. Sama. Dan masukkanlah kami ke rumahmu. Ya, maksudnya rumah di sini kan ya surga juga. Sama saja. Wa fil ihya sukutuhuma, sedangkan malah di kitab Ihya ini tidak ada kata al-jannahnya, tidak ada. Langsung saja wa adkhilna darussalam. Ihya, masukkanlah kami ke darussalam, yaitu surga juga, darussalam. Jadi ada beberapa redaksi yang semuanya benar. Ada yang wa adkhilna jannata darussalam, ini seperti yang sering kita ucapkan karena diajarkan oleh guru-guru seperti itu. Ada juga wa adkhilna daraka darussalam. Ada juga wa adkhilna darussalam. Ai salama minat tabahuti wal afati. Masukkanlah kami ke dalam surga, yaitu tempat atau rumahnya keselamatan. Keselamatan dimaksud apa? As-salama minat tabahud wal afat. Selamat dari saling membenci. Udah di surga mah sudah tidak ada pertikaian nanti. Kalau di dunia mah sesama muslim yang kadang-kadang pendapatnya beda. Pikirannya beda gitu, mesti Allah bikin alam dunia itu. Walaupun
ikhlas semua, soleh semua. Kadang pandangannya beda, buktinya 4 mazhab itu beda-beda. Tabarut enggak ada saling membenci. Walaupun juga selamat dari beraneka ragam bahaya. Auli annal malaika yaquluna li ahliha salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad. Atau bisa juga kenapa surga itu disebut Darussalam? Kalau tadi alasannya gitu, karena di surga sudah tidak ada rasa saling membenci, itu tidak ada, juga tidak ada beraneka ragam bahaya. Bisa juga karena para malaikat nanti kepada ahli surga mereka akan mengatakan salamun alaikum. Ini karena ucapan demikian, salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad. Jadi maka surga itu disebut Darussalam. Salamun alaikum, semoga kesejahteraan tercurahkan kepada kalian semua. Bima sabartum, disebabkan kesabaran. Nah, dicurahkannya kesejahteraan adalah dengan kesabaran. Ini bisa juga jadi pelajaran, walaupun ini doa. Ya. Isinya sini lagi isi doa, dan ini juga penjelasan malaikat besok ngomongnya begini, ada apa itu, ada pesan-pesan yang tersirat, yaitu bahwa dilimpahkannya kesejahteraan, keselamatan dari Allah kepada orang-orang yang sabar. Bima sabartum fa ni'ma uqbad, maka surga adalah sebaik-baik tempat, tempat terakhir, tempat badar, tempat dari balasan akibat. Tempat yang merupakan balasan dari amal perbuatan, yaitu surga. Tabarokta, apa ditabarokta, aita qaddasta, maha suci engkau ya Allah. Tabarokta itu aita qaddasta, kama qalahul azizi, seperti yang dijelaskan oleh Al-Azizi. Wa fi nuskhatin ba'da zalika wa ta'alaita, di sebagian teks itu ada ungkapan ta'alaita.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi nuskhatin ba'da zalika wa ta'alaita. Ada lagi redaksinya tabarakta wa ta'alaita. Gitu. Wa ta'alaita. Ada yang langsung tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada yang tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, sama saja ta'alaita juga artinya nanti tanazzahta, taqaddasa dengan tanazzaha itu sama. Artinya maha suci semua. Ta'ala itu memang artinya maha luhur, bisa ta'ala maha luhur. Tapi yang namanya luhur itu juga kata luhur itu nanti ada sangkut pautnya dengan kata mengangkat. Nah ini kalau orang mengangkat itu kan ke atas, berarti meninggikan. Nah ternyata kata mengangkat itu ada yang artinya menghilangkan, seperti lirofil hadasi. Bukan mengangkat hadas itu hadasnya ditinggikan, bukan, tapi dihilangkan. Contoh seperti orang operasi, penyakitnya jangan menuju diangkat. Ya, makanya maksudnya dipijat gitu. Jadi tidak masalah sebetulnya kalau kita meneliti bahasa kita juga. Kenapa kok di sini kata apa itu ta'ala dengan tabarok kan itu sama saja, tidak ada masalah. Jadi tabarokta, ta'alaita itu sama saja. Wafil ihya sukutuhu, sedangkan di dalam kitab al-ihya itu kata ta'alaita ditidakkan. Ya dzal jalali, ya dzal jalal, wahai zat yang memiliki keagungan. Berarti ya jalilu, ya jalil, ya dzal jalal. Asyaraf, jalal itu artinya asyaraf, kemuliaan, wal kamal, dan kesempurnaan. Jalal itu bisa artinya kemuliaan, bisa juga artinya kesempurnaan. Allah adalah pemilik kemuliaan, juga pemilik kesempurnaan. Fala syarafa wala kamala illa lahu, maka tidak ada kemuliaan dan tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya adalah pemiliknya ya Allah. Wal ikram, dan pemilik pemuliaan, bukan pemilik kemuliaan. Kalau kemuliaan maka karomah, pemuliaan. No. Ya dzal jalali wal ikram, zat yang memiliki keagungan dan yang memiliki pemuliaan. Artinya yang bisa memuliakan ya Gusti Allah gitu. Ari Gusti Allah mulia sudah jelas, sebab jalal sendiri tadi artinya asyaraf. Artinya mulia. Maka di sininya ikram. Ikram itu artinya memuliakan. Jadi yang bisa memuliakan ya Gusti Allah. Jadi ya dzal jalal, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wal ikram, dan yang memiliki hal memuliakan
atau memuliakan. Tuh makanya di sini fala makrumata atau fala makromata illa wahiyya minhu. Maka tidak ada ya, perbuatan baik kecuali itu dari Gusti Allah. Caranya Gusti Allah memuliakan seseorang, maka seseorang itu dijadikan oleh Allah bisa melakukan perbuatan baik. Gitu. Jadi kalau kita oleh Allah dikasih taufik bisa melakukan kebajikan itu berarti dimuliakan oleh Allah. Karena nanti perbuatan baik berujungnya adalah surga. Nah, berarti cuma kita itu kalau berbuat baik kadang-kadang nyesel. Kanu itu rumah. Pada begitu. Kalau berbuat baik itu nanti pahalanya surga. Nanti Allah memuliakan kita, walaupun di dunianya belum ada balasannya. Nah, itu jadi banyak suruhan sama Gusti Allah kita. Summa yaftahu doa akibat sholat. Kemudian orang itu memulai doa beriringan. Nanti maksudnya beriringan itu sesudah sholat. Nah ini dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal Aliyyil A'lal Wahhab. Nah ini jarang dilakukan ya. Saya sendiri ya nggak begini. Ini Subhana Rabbiyal A'la. Ini ada Subhana Rabbiyal Aliyyil A'lal Wahhab. Maha suci Tuhanku yang maha luhur, Al-A'la yang lebih luhur, Al-Wahhab yang maha pemberi. Apa Al-Wahhab dijelaskan? Kasirun ni'ami yang banyak kenikmatannya, daimil ata'i yang selalu memberi. Ya itu langgeng itu selalu. Dan masih yang baik Gusti Allah, cuma orang nanti tidak rasa. Beda hari orang mah karena pasien terlalu pasien. Cis lagi cis. Acis. Padahal kan dikasih kesehatan, dikasih macam-macam oksigen, dikasih umur itu cuma disebut pemberian Allah itu kalau berupa duit. Saya neta aja. Padahal kita kayak sampel, itu tuh kasih dari Gusti Allah gitu. Coba kalau diduitkan sudah berapa? Gitu tuh nggak disyukuri gitu terkadang. Kudunya tengah golongan aja duit baik. Padahal kita kan enak usah di pasar benda ini sudah berbentuk baik, tinggal lebah. Sekarang kalau yang berbentuknya duit, ayam sampel, udah meser sampel nggak kira digodok kira digoreng nggak salah, ini tinggal lebah. Tapi kadang itu tuh tidak terima gitu. Ada bedakan kebutuhan nanti kamu terkena duit dan dikasih ini tuh terusnya loh gitu. Kita tuh sukanya begitu. Maka benar manusia itu adalah sesuatu yang banyak protesnya kata Gusti Allah. Protes baik sini dari manusia. Aksaru syai'in jadala. Mesti pasien tapi gitu. Bantah baik no ayam. Susah. Kalau enggak ditafakuri maka susah punya sifat bersyukur itu. Saya ingat dulu waktu musim Krismon itu loh, karena wata sih.
Betul Pak. Apa itu? Mulai saya kan orang itu pada ngomongnya Krismon gitu. Jadi saya juga ikut lah ngomong-ngomong. Terus saya dimarahin benar-benar loh, diprototin oleh guru saya itu, dimarahin sampai takut banget tuh. Kamu tuh masih makan ngomong Krismon dibentak. Yang malu, girong gitu tak. Kamu masih makan, masih apa ngomong Krismon itu, oke. Jangan seperti itu. Tangannya saya tekan. Berupa uang, berupa pasar, jangan bilang sampuna, jangan itu sampuna hipo. Ruya, apa? Rawa Salamah bin Aqwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu du'aahu biqaulihi subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi itu memulai doanya dengan subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mah wal fadli was sana'il hasani. Sebut la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Demikian ini ada di dalam kitab Ihya. Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku. Subhana Rabbi. Nah ini kalau sampai di situ ya-nya sukun. Kalau dilanjutkan bisa ya-nya sukun, boleh ya-nya difathahkan. Ya domir mutakalim itu sok disukunkan, suka difathahkan. Rabbi gitu boleh. Rabbiyah gak apa-apa. Contohnya lakum dinukum waliyati. Maka ada satu qiraah yang bacanya lakum dinukum walidin. Itu juga benar. Kanjeng Nabi-nya pernah baca begitu. Jadi liya dengan li itu sama saja. Boleh. Sini Rabbi, Rabbiyah. Apa-apa. Subhana Rabbiyal. Tapi pernah baca lakum dinukum waliyatin. Lakum dinukum walidin. Sasi eta bunga. Wah, Alhamdulillah untuk ngaji teh kieu. Jadi pakai nyalakeun si orang teh meunang ya. Kalau sih nggak bisa kan kalau baca gitu teh sia ting di guruna padahal aya anu godok. Kira Waduh iya benar itu imalah. Cuma kita kan ikutnya Imam Asim riwayat Hafs apa itu. Jadi kalau kita mah imalahnya hanya beberapa tempat saja. Tapi imam yang banyak imalahnya. Tetap bisa mengustu loh kasih aneh. Makanya kalau Muhammad kan sok waduh gitu. Apa? Ya kayak kum itu kum itu memang di logat bahasa Arabnya kadang kumu, humu gitu.
innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini kan biasanya gitu. Tapi ada yang baca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Iya, jadi domir gom itu. Jadi di logat bahasa Arabnya tuh bisa gom, bisa gomo gitu. Bener sangka kan Nabi ya baca gitu. Kayak watuha bisa dibaca gimana? Watuhe. Mulai biasa aja gitu. Pakainya Imam Hafaz. Imam Hafaz enggak kalau pakai ilang imaman gitu tidak apa-apa asal dia tahu. Asal tahu. Kan disangka. Ini ikut imam siapa gitu. Kalau ikutnya imam apa saya sudah hafal saja. Arek nyobaan. Imaman itu tak istilahnya namanya. Kalau ya, jadi kalau Imam Hafaz kan itu imalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Hafaz mah sedikit imalahnya. Kalau dibaca nama Johar Ya kita jangan dong, Imam Hafaznya nggak gitu. Riwayatnya salah. Salah kalau Imam Syafi'inya orang Imam Syafi'i baik gitu. Tapi kalau dalam qiraah nggak masalah, asal tahu ini imam ini ketika baca ini begini. Imam bagaimana? gagayan. Itu ada kitabnya. Jadi nggak ada masalah kok ada robi, ada robia itu logatnya seperti itu ya. Bahasa seperti Makkah. Makkah itu juga logatnya juga Bakkah. kita masukkan tajwid itu kan. Bukan kalau ini mah bukan tajwid, logat. Jadi seperti banyak kayak pasawahan kan kayak nama Cirebon kota ini mau pasawahan gitu. Sabinan. Ya jadi itu logatnya kayak gitu, logat. Jadi di bahasa Arab juga seperti itu. Jadi ngomongnya kayak orang di tulisannya kan Bangkorun, Bangkoroh gitu ya. Artinya tuh ada yang membaca Bahoroh, ada yang baca Bahara. Itu orang Arabnya tuh logat. Ya, panggil orang kayak itu dong tetap. Dari di situ bagian kia ya, nah yang mirip-mirip kena kata-kata itu juga gitu. Misalkan apa ya, ada uing, ada kuring, aiman gitu. Enggak, itu kan dari bahasa yang sama. Sebetulnya kan mungkin sim kuring disingkat jadi kuring, ngetepi sabda itu jadi ngomongnya kuing. Akhirnya ges gede ya tetep kuing. Sudah jadi logat, asal usulnya sih begitu, pergeseran tapi terus saya jadi logat. Tapi itu kedudukannya sama. Maksudnya tuh misalnya di sana mah sama saja jadi sama bagus gitu ya. sama gitu. Cuma nanti kalau ya kan
Tapi kalau nanti kalau Quran sih lain lagi, cuma ini kalau di bahasa sehari-hari itu begitu. Jadi kadang di roba bakoroh, makanya kan orang Indonesia dulu pada senang disebut antabakor tuh karena orang Arabnya ngomong antabagor, dikiranya teh bager. Zaman naik haji, jadi naik haji antabagor itu tuh padahal mah siapa sapi. Karena orang Arab yang ngomongnya antabakor bagor, jadi orang kita karena antabagor itu udah terjadi Arab bager gitu. Karena tidak paham. Untuk lain, maju. Ya selama masih logat sih gak ada masalah. Tapi kan di situ kalau Al-Quran mesti kan ada apa itu aturan-aturan. Gitu. Artinya tuh orang-orang kita kadang-kadang ketika baca surah misalnya lugahnya sama seperti si Om jadinya Gak masalah. ya artinya tidak lebih bagus yang sana gitu. Betul. Melupakan bahasa logat sendiri ikut-ikutan sana. Gak masalah. Ikut-ikutan alim. Di Arabnya saja tuh yang beda-beda, itu di Arab saja. Ya harusnya Mana mah ya logat sendiri. Itu karena suara kemana Itu tak gaya aing kan, kalau susah deh pada anu apa alamin itu pada orang dari tengah ada. Iya ya kayak kalau orang Jawa tengah kan air itu dari ngah. Nah, Kalau bilang alamin, kalau bilang ngah. ada karena makna ini dengar kan. Mau itu maksudnya makin kan kalau suarana. Ya kalau memang bisanya gitu sih gak ada masalah kemampuannya. Tapi kalau bisa yang aslinya ya jangan. Ya itu seperti itu sih. Umar Hafid jangan mata nalok pak bulelek teh. Nah, Umar bin Hafid. kapan imaman pan bukan Fatihah. Karena Jawab Pak. Kalau ada bisa itu malu kan jadi beda. Ya kalau bagi yang tidak mampu sih gak ada masalah. Tapi kalau yang sudah mampu yang fase ya jangan. Ya itu ya sesuai dengan aslinya. Kalau ada logat ada langgam kan lagi. Padanya orang Sunda mesti dicarakan disingkirkan bacana. Ada orang Sunda bacana alhamdulillah ya. Susah lah. Orang Jawa be, alhamdulillah ngalamin Itu logat ayat Al-Quran ke logat Madinah apa logat Mekah? Ya logat Arab, logatnya Rasulullah. Berarti Mekah Madinah yang mau. Ya Rasulullah yang pertama. Jadi Quraisy asli. Quraisy itu zaman kanjeng Nabi. Harus kadir kan harus berubah lagi. Cuma di Al-Quran sendiri contohnya Makkah itu juga ada Bakkah. Makanya di Bakkah dan Mubarak itu ada. Jadi untuk mendekati kebenaran mengaji Quran tanya saya minta tadi tentang keluar suara. Iya. Ini sudah teruskan. Ayat panjang pondoknya harus tuh ya kakak. Ya berpengaruh panjang pondoknya pakai tajwid. Karena waratilil Quran tartila artinya adalah bacalah Al-Quran itu bitajwid. Adapun lagu mah yang terserah. Tidak harus lagunya orang Arab, yang penting bitajwid. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah wahdahu yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, hanya baginya kerajaan, walahul hamdu, dan hanya baginya
sifat terpuji atau hanya kepadanya pujian, atau segala puji hanya miliknya sama walal hamdu. Yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Wa wahayyun, sedangkan dia adalah zat yang hidup, la yamut, tidak akan mati. Dia menghidupkan, dia mematikan, dia sendiri adalah dia sendiri hidup dan tidak akan mati. Biyadihil khair, biyadi ay bi qudratihi wa tadbirihil khair. Segala kebajikan itu dengan kekuasaannya dan dengan pengaturannya. Artinya kebajikan itu diciptakan oleh Allah dan diatur oleh Allah. Itu. Sebab kudrah itu fungsinya adalah al-ijab wal i'dad. Allah Maha Kuasa itu artinya mudah bagi Gusti Allah menciptakan dan mentiadakan. Jadi kalau biyadihil khair, biyadihinya bikudratihi, kebajikan itu mudah diciptakan oleh Allah, juga mudah ditiadakan oleh Allah, gitu. Diri dan diatur oleh Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia itu ada juga yang artinya agama, ada artinya pembalasan atau yaumuddin, yaumul jaza, yaumul akhirah. Di sini adin itu artinya al-ibadah. Jadi mukhlishina lahuddin itu artinya ya yang ikhlas hanya kepada Allah dalam pengabdian, gitu. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jadi adin ayil ibadah, bukan agama. Ngapain kan kenal tertinama tak? Jin eta sana saya. Ya, lihat siakul kalamnya, konteksnya, gitu. Sebab sini kan kalau diartikan agama nggak pas. Padahal kalau misalnya mau produk mah pada umumnya agamanya kan. Ya enggak, jadi kata din itu memang dalam bahasa Arab itu bisa al-ibadah, gitu, bisa al-millah, bisa as-syariah, gitu nanti arti kata din itu. Iya, macam-macam. Maka satu kata harus ngerti artinya itu macam-macam. Nah, kata-kata orang dalam menerjemahkan tahunya hanya satu, jadi nantinya pas diterjemahkan jadi enggak pas. Nah, seperti ini sekarang mukhlishina lahuddin, yang memurnikan agama baginya, nah enggak pas. Tapi harusnya yang ikhlas hanya kepadanya dalam urusan ibadah, gitu. Pengabdiannya hanya kepada Allah. Jadi mukhlishina lahuddin ay mukhlishina lahul ibadah. Jadi urang ibadah teh hanya ka Gusti Allah. Artinya itu bukan agama hanya milik Allah, bukan, gak pas. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir tidak suka. Nah, karena orang kafir Quraisy pada saat itu kan musyrik. Jadi ka Gusti Allah ongko, ka asnam, ka berhala-berhala ongko. Makanya ada ungkapan walau karihal kafirun. Ini maksudnya sih sejarahnya seperti itu. Di Ka'bah itu kan ada macam-macam berhala. Tuh. Nah, pengennya orang-orang Quraisy yang saat itu masih musyrik, ya
pengen berhala-berhala itu juga masih tetap di Ka'bah itu. Jadi orang Quraisy itu ke Gusti Allah ya nyembah, ke patung ongko, ke berhala-berhala. Mereka itu sama, cuma lebih mengutamakan berhala-berhala itu daripada kepada Gusti Allahnya gitu. Orang Quraisy itu saat itu. Dengan yang baru mah Quraisy baru mah dari karena berhala kan, yang dinamakan karena cici sekan. Ya bisa jadi. Wa qala Nawawi fil Azkar, Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, rawaina fi sahih Muslim an Abdullah bin Az-Zubair annahu kana yaqul dubura kulli sholatin hina yusallim, bahwa Kanjeng Nabi itu setiap habis sholat ya, ketika salam membacanya ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billahi billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'ma wal fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ungkapannya mirip, bedanya hanya sedikit, artinya sama saja. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekalipun kita diguyur oleh hujan, tapi hujannya membawa rahmat kita bersama. Mudah-mudahan ngaji pada sore hari ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Amin. Dan sebelum kita tanya jawabnya nanti saja ya, atau ada tanya jawab? Ada. Cacun, Tarawih. Iya, sujud sahwi kan. Hari sujud sahwi pas Ina duduk baca Robipin. Oh, bacanya. Saya pernah ngadang teh, nggak usah baca Robipin, makanya ragu-ragu. Sama seperti biasa dalam sholat kita. Ya tidak dibaca juga nggak apa-apa, yang penting kan cuma kita. Cuma kan hemat. Sujud sahwi. Pokoknya juga nggak main. Oh, Ini kata-kata cici buat. kunut. Berikutnya punten mereka akan jadi sesuai kesepakatan karena hari bulan Ramadan teh sarana baik ibadah ngomong ngaji. Nah jadi lanjutkan. Pamit ayah pamangan. Amin, amin, amin. Ulah pada duh. Sebenarnya sih malu jeung isin masih semangat keneh akan daripada uwina. Jangan terlalu teh. Yang mudah-mudahan yuk ngarupakan ujian bikin salah ya, sehingga insyaallah untuk yang akan datang pertemuan berarti Jumat ini tuh Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Kita menyongsong Ramadan, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan, di antaranya kaji bersama dengan Kang Makmur. Ini waktu mas sama. Waktu makan yang beri sama tak lah dari Hari ini